semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Salah satunya orang kaya bayar pajaknya lebih kecil dari orang miskin. Secara legal, bukan ilegal. Ya kan? Itu yang terjadi. Secara legal loh, bukan ilegal loh ya. Apalagi ilegal gitu, tapi nggak usah ilegal kalau bisa legal kan gitu. Secara legal, kadang orang kaya bayar pajaknya lebih kecil. Seperti itu. Ya. Kadang saya sama karyawan saya aja lebih gede pajak karyawan saya. Bingung kan? Tanya konsultan pajak Anda, ya kan? Dan nanti Anda tambah ngejelimet, pokoknya iya aja dulu ya kan gitu. Oke, nangkap ya? Sampai di sini nangkap? Jadi misi kita, orang yang udah bisnis, kita suruh invest di properti. Kita bahkan kita minta dia invest di properti. Siapa yang mau investasi pertamanya di properti? Cepet. Maksa. Coba tanya semua orang yang investor properti, pertama kali pasti maksa. Ya, kalau nggak maksa nggak bisa. Pokoknya begitu aja prinsipnya. Saya udah nanya, mungkin dari 100 orang investor properti, 100-100-nya saya nanya, jawabannya maksa semua. Gitu ya. Waktu itu saya sempat, ya, saya sama bapak saya ada rumah 200 juta di dekat rumah kami. Ya. Udah senang, bagus, kemungkinan oke nih dan lain sebagainya, nggak pakai banyak ngojek, maksa, betul? Padahal di dompet nggak ada duitnya. Duitnya tinggal 200.000. Ya udah, uang tanda jadinya 200.000. Bayangin beli properti mana DP-nya 200.000, benar kan? Ya, tapi maksa. Sampai hari ini sangat bersyukur sekali, nggak pernah nyesel. Cicilannya sekitar 2,4 juta gitu ya. 2,1 juta, 2,1 juta. Cicilannya sudah ditutupi sama biaya sewanya. Jadi hidupnya sudah mandiri. Kan jadi kalau Anda punya anak nggak mandiri, bilang datang antar aja ke rumah saya yang lagi disewain. Nih, rumah aja nggak hidup mandiri gitu ya. Apalagi Anda. Jadi caranya seperti itu. Yang pertama adalah selalu investasi di properti. Pertama kali selalu maksa. Betul? Karena itu di luar kapasitas Anda, di luar kebiasaan Anda. Betul? Lama-lama biasa. Betul? Ya. Siapa yang di sini takut naik pesawat? Masih takut? Tidak nyaman. Betul ya. Ini gara-gara tadi di TB Simatupang lift, ada yang deg-degan gitu ya. Naik lift, meninggal 2 orang loh. Iya. Ya, cepret. Liftnya jatuh. Ya kan? Oh, langsung pulang naik tangga semua. Nah, banyak orang kayak gitu tuh, langsung deh pulang naik tangga semua. Nah, kenapa? Padahal sebenarnya kalau naik lift biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Memang mah kalau udah dipanggil Tuhan mah dipanggil aja, bener kan? Caranya aja beda-beda, ya kan? Itu mah udah suratan takdir, udah nggak bisa dilawan kan gitu, ya. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita mau benar-benar masuk ke brand itu di dalam menjadi investor properti, pasti pertama kali adalah maksa. Bilang kanan kiri, maksa boy. Maksa. Entah kenapa ketika maksa, ya itulah benar. Take action, miracle will happen. Ketika kita melangkah, akhirnya gampang aja semuanya. Ya nggak segampang yang dibayangkan, tapi ternyata jalan itu terbuka. Tapi ketika kita nggak berani, akhirnya nggak berhasil. Betul? Siapa yang belum pernah usaha sama sekali? Wirausaha. Maksa besok jualan apapun. Harus, wajib. Ya kan begitu. Kalau nggak jadi-jadi. Jadi usaha pertama nggak usah dipikirin, tapi usaha kedua, ketiga baiknya mikir. Ya, usaha pertama nggak usah dipikirin. Ya, langsung action. Tapi itu berlaku hanya di usaha pertama ya. Kalau semua usaha main action aja, gila. Ya. Kayak saya punya teman banyak juga kayak gitu. Ya akhirnya suka gila juga, suka dicari polisi sekarang. Beneran. Ya. Oke, jadi misi kita bikin orang kaya. Siapa yang pengen bikin orang kaya? Saya. Ya. Motivator bilang bahwa cara supaya sukses adalah membantu orang lain supaya sukses. Ya kan, bener kan? Ya udah, salah satunya cara supaya kaya berarti membantu orang lain kaya. Ketika orang lain kaya, otomatis kita jadi kaya. Amin, benar kan? Jadi caranya adalah salah satunya di Volution Property, kita bikin orang kaya. Nangkap sampai di sini? Pertama, Anda dapat edukasi yang bagus. Yang kedua, Anda bikin orang misinya bagus, orang kaya. Yang ketiga, Anda akan mendapat network yang valuable. Ya, Anda akan mendapat network yang bernilai. Saya tidak pernah bilang bahwa jualan properti itu gampang. Tapi saya juga tidak pernah bilang jualan properti itu sangat sulit. Anggap?
Tapi ketika satu Anda berhasil pecah telur, ya, Anda berhasil menjual sebuah properti dan akhirnya berhasil menjual banyak properti, Anda punya network yang berubah jauh dibandingkan Anda sebelumnya. Mantap? Ya. Dan keberhasilan semua motivator, kompor, bocor dan lain sebagainya, ngomongnya adalah salah satu cara berhasil adalah ubah. Selain mindset, ubah pergaulan Anda. Kalau Anda rasa Anda gak bisa mengubah diri Anda, siapa yang merasa mengubah diri itu sulit? Ubah pergaulan Anda. Ketika Anda ubah pergaulan Anda, otomatis hidup Anda berubah. Jamin. Anggap saudara, harusnya kayak tampang saya kan ngomongnya, halo apa kabar? Gitu kan, bener kan? Tapi ketika saya bergaulnya di Jakarta, lahir di Jakarta, bergaul sama orang Betawi begitu ya. Kadang bergaul sama orang Betawi pinggiran, dah, buset dah, gitu kan ya. Dan lain sebagainya, akhirnya semua berubah. Betul? Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang pernah marahin, nggak ada yang pernah kontrol, akhirnya mulutnya berubah dengan sendirinya. Betul? Kenapa? Karena pergaulan. Nah, ketika orang Anda menjual properti dan terbeli, berarti yang beli investor properti atau orang yang punya duit untuk beli properti. Cara pandang dia dengan kita pasti beda. Betul? Dan akhirnya karena sering ketemu, akhirnya cara pandang kita jadi sama. Betul? Itu yang lebih penting. Menurut saya satu hal yang paling penting dalam hidup ini adalah networking, bukan yang lain. Benar kan? Ya, sampai hari ini saya masih jadi pembicara ya karena nyari networking, nyari network. Cari network paling gampang adalah jadi pembicara menurut saya. Seperti itu. Kalau nyari duit lebih enak usaha, lebih enak dagang. Ya. Tapi kalau jadi pembicara itu ya untung sih, cuma nggak seuntung dagang. Tapi untuk cari network paling gampang adalah jadi pembicara. Ya, seperti itu. Dan ketika banyak network berarti banyak peluang, betul? Betul? Ketika banyak peluang otomatis banyak uang. Nangkep sampai di sini? Jadi dan juga itu bola salju di properti itu udah kebiasaan. Begini. Bandingkan dengan usaha lain. Anda jual keripik sama jual properti. Pecah telur pertama gampangan mana? Keripik. Nenek gue juga tahu, benar kan? Susah, benar kan? Jual properti itu nggak segampang jual keripik, benar kan? Tapi enaknya adalah ketika Anda udah ketemu satu, nyambernya tuh sering. Anggap Bapak Ibu, ya. Saya tidak jaminkan kepada Anda bahwa 1 bulan kemudian Anda bisa jualan properti. Enggak. Karena semua orang punya proses yang berbeda-beda. Betul? Tapi ketika Anda sudah berhasil pecah telur satu, kan tempat yang lainnya ngerembet. Kenapa? Karena gajah temenannya sama siapa? Gajah juga. Ketika Anda pelayanannya bagus, ya, sangat-sangat bagus kepada seseorang, otomatis dia akan mereferensikan kepada teman-temannya. Dan ingat, prinsip gajah adalah tidak pernah ngiklan. Peluang bagus tidak pernah diiklankan. Ya. Peluang bagus tidak pernah diiklankan. Seru ya, malam-malam masih ada yang nyatet gitu. Saya kuliah nggak ada yang nyatet. Salah universitas. Ya, gajah, prinsip gajah adalah peluang bagus tidak pernah diiklankan. Jadi dari mana? Dari teman ke teman. Ya, karena dari mulut ke mulut jorok, jadi dari teman ke teman. Ya. Jadi ketika Anda melayani satu gajah dengan sangat baik, dia akan mereferensikan kepada gajah yang lain. Pasti. Oke, nangkap sampai di sini? Tapi ketika Anda udah ketemu satu, bisnis di properti itu udah kayak bola salju. Pertama kecil, lama-lama gede. Mereka yang ikut kami kayak Siska berarti udah berapa tahun ya, bro ya? Setahun lebih. Ya setahun lebih. Ya hari ini jualan ya lumayan gampang gitu. Jadi karena dia udah lewatin pernah pecah telur satu, ya pecah telur kemudiannya gampang dan juga lebih pendek, betul?
Dan lebih daripada itu, ketika Anda udah mulai pecah-pecah telur, pecah lagi, jangan lupa traktir saya. Ya, otomatis Anda akan bergaul dengan gajah-gajah, kenalan sama gajah-gajah, otomatis cara berpikir Anda berubah. Tuh. Kita nggak pernah tahu nasib orang, bener nggak? Saya nggak pernah tahu bahwa saya bukan tipe orang yang naif gitu ya. Banyak leader-leader di tempat lain naif gitu, maksudnya kita akan selamanya bersama, nikah aja nggak bisa begitu kadang-kadang kan gitu ya. Kita belum tentu kita selamanya bersama gitu ya. Tapi minimal Anda punya proses hidup yang menunjang Anda berhasil, itu salah satunya adalah devolution property. Betul? Karena Anda punya network baru, gajah-gajah, cara berpikir Anda berubah, edukasi yang kita berikan mengubah kehidupan Anda. Itu yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar closing menurut saya. Ya kan? Kalau dari segi uang ya, saya Pak Ruby dan lain sebagainya udah cukup lah. Ya, ada atau tidak ada devolution property gitu ya. Pak Ruby itu masih keren ya kan begitu. Ya, ada cukup banyak kan begitu. Ya. Tapi salah satu yang kita bikin devolution property adalah membuat Anda teredukasi dengan baik, Anda punya misi yang bagus, minimal Anda ngerti soal properti, dan minimal Anda jadi punya network yang bagus. Itu lebih penting buat kita. Nangkep? Pernah nanya ke toko sebelah kalau masuk agent bayarnya berapa gitu? 1 juta, 1,5 juta gitu ya. Ya pas sebelah itu benar ya Pak? Saya 800 ribu, oh udah diskon tuh berarti 200 ribu. Tapi edukasi yang didapatkan gimana Pak? Nggak ada. Jauh berbeda? Kita jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ya, jauh berbeda dengan apa yang didapatkan di sini. Betul Pak? Seperti itu. Nangkep sampai di sini? Jadi ada 3 hal yang penting adalah pertama Anda mendapatkan edukasi yang bernilai, yang kedua Anda akan mendapat misi Anda adalah misi yang bernilai, yang ketiga adalah Anda akan mendapatkan network yang bernilai. Sampai di sini nangkep? Coba tangan kanan kiri nangkep gak hoi? Oke, next. Oke, step by step mendapatkan 547.500.000 per tahun. Mau? Mau Bapak Ibu? Yang kalau Anda gulirkan ya akan berjalan secara otomatis. Next. Devolution Property Success Plan polanya adalah seperti ini. Yang pertama, Anda sendiri mesti punya total penjualan 3 miliar per tahun. 3 miliar susah kalau jualan kacang goreng. Nanti ini saya email juga ya ke Anda ya. Tapi kalau jualan properti, sekarang harga properti paling murah berapa? Ayo. Yes. Berapa? Ada Citra Maja berapa? 139. Ya. Kemarin siapa yang jalan-jalan ke Citra Maja? Oh ya. Pokoknya ikuti sini, pokoknya jalan-jalan terus deh. Ngeliatin rumah orang tapi males sih begitu ya. Saya pernah ke rumah orang 8M, ada kolam renangnya. Sayangnya rumah orang begitu ya. Itu cuma ngecas doang. Tapi minimal itu membantu kita, kalau kata motivator kan kita mesti memvisualisasikan. Tapi itu minimal itu membantu kita memvisualisasikan dengan lebih nyata. Iya kan? That's why Anda lihat investor properti terbanyak adalah apa? Property agent. Coba cek. Salah satu investor properti terbanyak adalah property agent. Ya. 139 juta. Berarti setahun harus menjual berapa? Ini rumah paling murah. Tipe 22 ya kan? 22 yang ya termasuk investasi yang oke juga, banyak di tempat kita yang closing banyak juga. Gitu ya, jualannya cukup gampang. 139 harus closing berapa? Berapa ayo? Sekitar 23. Pakai sempoa, makanya SD belajar sempoa. Anda belajar gak tuh? Saya dicekokin papa saya. Sempoa. International Mental Arithmetica. 23-an, ya. Jadi Anda closing 23 selama berapa? Setahun. Dan selama setahun. Nangkep? Oke, kalau rumah yang harganya 600 juta di Jakarta udah nggak ada, jangan nyari. 600 juta. Berarti harus closing berapa? 5 per tahun.